Kita udah belajar tentang unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu ada apa aja? Yang pertama, Tokoh dan penonton. Oke. Sebelum kita memulai ke pelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Sekarang ibu absen. Yang tidak hadir siapa? Lulu kenapa? Sakit. Iya. Kemudian Nanda. Nanda kenapa? Alfa. Alfa dan Firda. Firda kenapa? Izin. Oke. Berarti yang tidak hadir hanya 3 orang ya? Ya. Nah, jadi begini. Untuk pertemuan kita kali ini, Ibu akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok belajar. Ya, 4 kelompok belajar. Kemudian nanti Ibu akan membagikan 1 teks cerita fantasi pada kalian, membagikan setiap kelompoknya 1. Nah, setelah itu nanti kalian akan menganalisis tentang unsur intrinsik, struktur teks cerita fantasi, dan menuliskan sinopsis atau rangkuman dari cerita yang Ibu bagikan. Setelah itu kalian nanti bekerja sama dan setelah selesai kalian memaparkan setiap kelompoknya, setiap perwakilan kelompoknya di depan teman-teman. Sampai situ paham? Paham. Oke, sekarang kelompoknya mau bagaimana? Mungkin Ibu bagikan per ini aja ya. Ya, per baris. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Nah, sekarang Ibu bagikan teksnya. Nah, teksnya ini kebetulan sama ya. Jadi kalian nanti bertukar pikiran. Ada yang mungkin misalkan ada yang beda atau misalkan ada yang keliru, nanti bisa didiskusikan bersama teman-teman. Nah, sekarang
Handi penokohannya penakut, Dani penokohannya baik hati, Gajah Mada penokohannya perilaku. Dari pernyataan yang kelompok 2 itu ada yang beda tidak? Sama. Sama semuanya? Sama. Oke, berarti sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Tadi cerita Gajah Mada, latar waktunya Minggu pagi, latar tempat Candi Trowulan, latar suasananya menegangkan dan menginspirasi, sedangkan alurnya alur maju. Oke, nah dari pernyataan kelompok 3 ada yang beda atau sama semua? Sama. Oke, sama semuanya ya, Bin? Oke, berarti sekarang kita lanjut ke siapa ini? Ya. Berarti sekarang kita lanjut ke kelompok yang pertama, yaitu membacakan tentang sinopsis. Ya. Sinopsis belajar dari Gajah Mada. Ardi, Handi, dan Dani merupakan siswa prestasi. Mereka merupakan peserta didikan pilihan dari SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah. Remaja di Candi Trowulan. Pada saat serius melakukan pengamatan, tiba-tiba Handi berteriak. Ternyata Handi terjebak di sebuah lubang. Ardi dan Dani mencoba menyelamatkan Handi yang terjebak. Akan tetapi sangat sulit dan belum juga keselamatan. Kemudian datang seorang laki-laki yang berwibawa bernama Gajah Mada. Dia mengatakan bahwa pintar saja tidak cukup, akan tetapi kita pun harus memiliki perilaku yang baik. Oke, nah kalau sinopsis itu membacakan dari setiap kelompoknya ya, karena kalau sinopsis itu berarti tidak sama tidak sama semua per kelompok, akan tetapi memiliki perbedaan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya sekarang membacakan yang struktur teks cerita fantasi dari cerita Gajah Mada. Silakan. Orientasi Ya. yaitu minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan peserta didik pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang-orang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Komplikasi yaitu tolong, tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani menarik berusaha menabrak Handi, tapi terdengar teriak keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya dan memancarkan kilau keemasan. Tempat apa ini? Handi dan Dani bertanya. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Kalian saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. Solusi yaitu selesai. Dani menyelesaikan kalimat terdengar dentuman keras. Boom! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga. Tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata. Seakan tidak percaya, mereka saling berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi. Handi berucap lirih. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar. Ardi berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju ke candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Dari struktur teks cerita fantasi cerita dari Gajah Mada itu, dari 4 kelompok ini ada yang beda atau sama semua? Oke, berarti udah tepat ya. Nah, selanjutnya untuk teman-teman
Ya, teks cerita fantasi ada unsur intrinsiknya, yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan, tokoh itu yaitu tokoh atau peraga yang memerankan dalam sebuah cerita. Kemudian penokohan yaitu watak dari tokoh ya yang bermain. Kemudian latar itu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat itu adalah tempat yang ada di dalam sebuah peristiwa di dalam cerita. Kemudian kalau latar waktu itu adalah waktu peristiwa yang ada dalam sebuah cerita. Dan suasana, latar suasana itu adalah suasana yang ada di dalam sebuah cerita. Alur itu ada berapa? Dua. Tiga. Ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Ya, jadi alur maju itu adalah alur yang Menceritakan masa depan. kalau alur mundur Menceritakan masa lalu. dan alur campuran itu ada. Menceritakan masa depan dan masa lalu. Oke, ya, sebenarnya paham ya untuk unsur intrinsik. Kemudian struktur teks cerita fantasi ada berapa? Ada? 3. Pertama, Orientasi, komunikasi, resolusi, dan resolusi. Orientasi itu adalah perkenalan sebuah cerita. Komplikasi itu adalah apa? Munculnya permasalahan sampai mengucapnya masalah. Dan resolusi itu adalah penyelesaian masalah dalam sebuah cerita. Cukup. Ibu rasa untuk pertemuan kali ini cukup. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu nanti kita akan belajar di bab 3 yaitu teks prosedur. Jadi tugas kalian di rumah itu membaca apa? Teks prosedur. Agar nanti kita tidak pusing lagi untuk mempelajarinya. Oke? Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.